Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Sakti. Saya merupakan mahasiswa dari STMIK Triguna Dharma Medan. Di sini saya akan melakukan sebuah pengetesan tentang black box pada sistem informasi akademik STMIK Triguna Dharma Medan. Tapi pertama-tama sini saya akan menjelaskan tentang apa itu black box. Black box merupakan pengujian sistem yang lebih sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional atau merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Jadi black box itu jikalau kita sederhanakan merupakan sebuah pengujian sistem yang dimana kita tidak perlu mengetahui tentang isi dari kode atau program pada sistem informasi tersebut. Pada black box testing ini dilakukan pengajuan yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu sistem informasi ataupun aplikasi. Yang kedua merupakan teknik-teknik black box testing. Adapun juga teknik dari black box testing yang pertama yaitu equivalence partitioning. Teknik ini merupakan teknik dengan melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua adalah boundary value analysis, yang merupakan teknik ini lebih fokus pada boundary. Adakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang dapat. Yang ketiga adalah fuzing. Fuzing merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi otomatis. Yang keempat merupakan cause effect graph atau juga merupakan teknik testing di mana menggunakan grafik sebagai acuannya. Dan yang kelima adalah orthogonal array testing atau testing di mana digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Yang keenam adalah all pair testing. Dalam teknik ini semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasar input parameternya. Dan yang terakhir merupakan state transition. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Selanjutnya merupakan keuntungan dari black box testing. Adapun keuntungan dari black box testing, yang pertama adalah penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa program tertentu. Jadi di sini keuntungan pertama adalah kita tidak perlu mengetahui tentang bahasa program tertentu. Kita hanya disuguhkan sebuah sistem dan kita hanya melihat sistem itu melalui sudut pandang kita. Seperti yang nomor 2 keuntungannya yaitu pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan konsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Jadi kita hanya perlu melihat sistem tersebut dan kita menjelaskan melalui sudut pandang kita. Yang ketiga adalah programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Jadi seorang programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Ketika seorang tester atau penguji dia melakukan memiliki sudut pandang yang dimana sistem tersebut perlu perbaikan, maka programmer melakukan perbaikan tersebut sehingga terjadilah ketergantungan antara satu sama lain. Yang keempat adalah efisien untuk segmen kode besar. Kelima, akses kode tidak diperlukan. Dan terakhir, pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang. Selain keuntungan black box testing juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Yang kedua, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Yang keempat, cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Dan yang terakhir, pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. Selanjutnya adalah tujuan pengujian black box testing. Di sini kita ada beberapa tujuan dari pengujian black box testing. Yang pertama adalah
kita melakukan pengetesan sistem dengan cara mengakses sistem informasi akademik menggunakan web browser. Yang kedua, kita melakukan pengetesan masukan atau input data. Setelah itu kita melakukan perubahan update data. Dan yang ketiga adalah pengetesan terhadap fungsi tombol yang terdapat pada masing-masing halaman. Sistem informasi apakah berfungsi dengan baik. Baiklah, di sini saya akan masuk ke dalam tujuan pengujian black box testing. Yang pertama adalah pengetesan sistem dengan cara mengakses sistem informasi akademik menggunakan web browser. Jadi pertama-tama kita akan mengakses sebuah sistem informasi akademik menggunakan web browser. Di sini kita akan membuka web browser terdahulu yaitu Mozilla Firefox. Setelah kita masuk ke dalam web browser, kita di sini akan membuka sistem informasi dari akademik yang akan kita buka. Di sini saya akan mencoba untuk membuka sistem informasi akademik dari STMIK Trigunadarma Medan. STMIK. Oke, ini merupakan adalah halaman utama atau interface dari sistem informasi akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Trigunadarma. Setelah kita melakukan tujuan pengujian yang pertama, yaitu pengetesan sistem dengan cara mengakses sistem informasi akademik menggunakan web browser, yang kedua adalah kita melakukan pengetesan masukan atau input data. Di sini kita akan mencoba untuk menginput data, yang dimana input data tersebut adalah mengenai tentang NIRM atau user ID kita, NIRM atau user ID saya, dan juga di sini adalah password dari user ID saya. Di sini saya akan masukkan NIRM saya 2018 02 470. Dan saya akan masukkan password. Setelah masukkan NIRM dan password dari form login yang diminta, kemudian kita melakukan verifikasi, yaitu perhitungan angka captcha. Di sini guna dari hitung angka captcha tersebut adalah untuk memverifikasi apakah kita robot atau bukan. Jadi 90198. Oke, di sini merupakan adalah form login dari Sistem Informasi Akademik STMIK Trigunadarma Medan. Di sini ada preview, ubah password, dan ada tentang keterangan dari nama, NIRM, jenjang pendidikan, program studi, status, dan penasihat akademik. Di sini juga ada foto profil. Oke, setelah melakukan pengetesan masukan atau input data, kita melakukan perubahan atau update data. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan perubahan pada nama saya. Ya, kayak sekelas pojok Bogor gini, coba ngapain coba kayak gitu. Motor bagus tuh pada putih lah, coba adminnya nggak jelas soal bukan berita yang diupload. Jadi itu udah pelanggaran nana Bok. Saya akan coba mengubah nama saya sendiri, yang dari mana, Leonardo. Gua Ninja H2M di gila di Mahat. Ini loh Ninja H2M ini. Kapan jago kalah tuh. Panjang. Tuh, jarak kalah. Di kepalanya. Leo cocok itu. Kapan punya kayak gitu satu ini? Saya di sini tidak ada menu untuk mengubah nama. Saya akan mencoba untuk mengubah mungkin password saya. Oke, saya akan masukkan password baru saya.
Oke, setelah saya mengubah password saya akan mencoba untuk logout, dan saya akan mencoba masuk kembali menggunakan password yang telah saya update. Ini 18.02.04.40. Saya akan mencoba untuk masukkan password lama saya. Oke, di sini langsung terdapat sebuah notifikasi, yaitu adalah wrong login, harap periksa kembali NIRM atau user ID pengguna atau sandi Anda. Oke, itu saya akan masuk ke dalam password baru saya. Oke, kita telah masuk lagi kembali ke halaman login. Jadi di sini saya telah mengupdate kembali password lama saya menjadi password baru saya. Jadi tujuan pengujian black box text yang kedua telah kita lakukan, yaitu pengetesan masukan input. Yang pertama kita telah masukkan NIRM atau ID dengan password lama saya, dan kedua saya melakukan perubahan update pada password saya, yang dimana password lama saya ganti menjadi password baru. Dan ketiga adalah pengetesan terhadap fungsi tombol terdapat pada masing-masing halaman sistem informasi apakah berfungsi dengan baik. Oke, jadi di sini kita akan mencoba yang ketiga, yaitu adalah mencoba tombol-tombol pada sistem informasi akademik STMIK Triguna Dharma Medan. Di sini kita akan mencoba tombol dari mencetak KRS mahasiswa. Cetak. Oke, ini merupakan kartu rencana studi sekolah STMIK, Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer Triguna Dharma Medan, yang dimana ini merupakan semester 7, kelas usia 10, status baru, dan angkatan 2021-2022 dengan nama saya Leonardo Sakti dan NIRM 2018-020470. Saya akan mengklik download KRS apakah berfungsi. Ternyata berfungsi. Di sini langsung masuk ke dalam form atau jendela untuk mendownload KRS dari Sistem Informasi Akademik STMIK Triguna Dharma Medan. Di sini kita akan save file. Oke, kita telah mencoba KRS mahasiswa. Misalnya kita mencoba cetak DNS. Pertama kita masukkan dulu tahun ajaran kita 2020. Kita proses. Oke, ini merupakan adalah DNS atau daftar nilai sementara saya yang berada di Sistem Informasi Akademik STMIK Triguna Dharma Medan. Oke, kita akan mencoba untuk mendownloadnya. Coba tombolnya. Oke, ternyata bisa juga. Di sini langsung saja kita klik untuk save file. Oke. Itu merupakan tiga dari, jadi nomor 3, pengetesan terhadap fungsi tombol yang terdapat pada masing-masing halaman sistem informasi apakah berfungsi dengan baik telah kita lakukan. Tombol dari cetak KRS mahasiswa dan DNS mahasiswa kita mencoba 2 saja, merupakan berjalan dengan baik. Jadi tujuan dari pengujian black box testing pada sistem informasi akademik STMIK Triguna Dharma dengan 3 step tersebut telah berhasil kita lakukan. Jadi di sini kesimpulan dan saran saya adalah, kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah black box kesimpulan saya adalah sistem informasi akademik black box testing dapat membantu sistem informasi akademik menggunakan web browser dalam melakukan pengetesan masukan input atau perubahan update data. Dan saran saya pada sistem informasi akademik STMIK Triguna Dharma adalah pada form profile kalau bisa, jika bisa pada my profile jika bisa dapat mengubah nama
agar jika ada mahasiswa yang namanya tidak sesuai dengan pada form my profile tersebut dapat diganti sendirinya tanpa harus melalui dari bidang akademik. Sekian dan terima kasih dari video saya. Maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi.